Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Basari dari Program Studi Teknik Biomedik, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana riset yang sudah kami kembangkan selama ini di Program Studi Teknik Biomedik Universitas Indonesia. Secara singkat, saya adalah Asosiasi Profesor di Universitas Indonesia, Program Studi Teknik Biomedik, dan saya juga member di IEEE sudah sejak 2005, sudah 20 tahun lebih. Dan saat ini saya berkecimpung juga di beberapa asosiasi di bidang teknik biomedik dan sudah beberapa menerima award dari APS Japan Chapter IEEE 2010 sampai di terakhir 2023 oleh Rektor UI Award. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana teknik biomedik. Teknik biomedik pada dasarnya adalah ilmu interdisiplin yang mengaplikasikan bidang ilmu teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, material, optik, dan prinsip-prinsip keteknikan yang lain. Untuk apa? Untuk memahami, modifikasi, mengontrol sistem biologis, terutama adalah sistem biologis manusia, dan juga untuk merancang, membuat produk-produk yang bisa untuk memonitor fungsi fisiologis dari tubuh manusia dan juga membantu dalam mendiagnosis, mentreatment pasien dari masyarakat yang membutuhkan. Sehingga pada dasarnya biomedical engineering itu adalah kombinasi antara dua bidang utama, yaitu di bidang kesehatan dan bidang engineering. Biasanya kalau di bidang kesehatan itu tujuannya adalah untuk diagnosis, prognosis, pengobatan, dan juga pencegahan. Sedangkan di keteknikan, kita berpikir bagaimana mengidentifikasi problem, masalahnya, kemudian bagaimana constraint yang ada, mendefinisikan constraint-nya, batasan masalah yang ada, sehingga kita akan mengenerate sebuah ide, yang ide itu adalah pendekatan bagaimana mendevelop desain untuk memberikan solusi dari bidang-bidang yang ada di kedokteran. Sehingga dari situ kita bisa memanfaatkan apakah solusi tadi bisa untuk diagnosis, prognosis, treatment, dan juga pencegahan. Roadmap penelitian yang ada di Teknik Biomedik Universitas Indonesia sejak tahun 2018, sejak berdirinya Program Studi Teknik Biomedik, itu memiliki beberapa milestone dari mulai medical imaging, instrumentasi, sampai nantinya kita akan ke personalized medicine, genomic, dan juga regenerative medicine, serta cell therapy, sampai juga pada medical robotics. Dari situ semua, di manakah saya, expertise atau kompetensi di bidang teknik biomedik yang bisa kita sampaikan? Jadi kami telah melakukan beberapa riset, ya, paling tidak ada 3 bidang utama yang kami sudah melakukan risetnya selama ini, yaitu di alat-alat elektromedis, alat kesehatan, kemudian medical informatics, dan communication, serta yang terakhir adalah sistem untuk medical imaging atau pencitraan medis. Baik, kita coba lihat apa saja yang kita sudah kembangkan di alat-alat kesehatan, terutama alat kesehatan elektromedis. Kami telah mengembangkan, contohnya adalah ventilator yang kita namakan sebagai Coven 20. Saat itu kita mengalami pandemi, dari pandemi kita berinisiatif untuk mengembangkan sebuah alat kesehatan, ventilator untuk membantu pernafasan pasien-pasien saat pandemi. Dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi produk komersial yang ada di e-katalog. Kemudian kita juga mengembangkan pasien monitor yang biasanya untuk memonitor parameter fisiologis dari tubuh manusia yang biasa digunakan di rumah sakit, dan juga syringe pump yang untuk mengatur berapa volume, berapa dosis yang bisa diberikan ke pasien obat selama pengobatan. Kemudian di bidang yang kedua yaitu informatika medis atau medical informatics serta sistem komunikasi medis, di mana kami mengembangkan beberapa sensor-sensor
yang nantinya akan disematkan ke dalam tubuh manusia, bisa di bagian permukaan tubuh atau di dalam atau implan, atau bisa juga dipakai. Yang tujuannya adalah sebagai wearable devices. Nah, wearable devices ini yang sekarang sudah banyak ya, menjadi produk yang kita lihat untuk monitor jantung, monitor kalori, berapa langkah, dan seterusnya, itu salah satunya. Dan kita kembangkan di situ untuk monitoring parameter fisiologis dari tubuh kita secara nirkabel. Dan bisa dimonitor di HP kita, atau bahkan kita bisa gunakan untuk dikirimkan ke fasilitas kesehatan, sehingga para medis atau dokter bisa melihat secara real time langsung. Kemudian, penelitian yang ketiga adalah tentang pencitraan medis atau medical imaging system, di mana kami fokus pada dua medical imaging system yang saat ini masih dalam penelitian, yaitu yang pertama adalah Electrical Impedance Tomography atau EIT, di mana kami mengembangkan sebuah prototipe dan juga software untuk memonitor, terutama adalah lung monitoring ketika inhale dan exhale atau bernafas, maka akan terjadi perubahan volume dan kita bisa lakukan monitoring secara real time dengan integrasikan dengan ventilator yang kita sudah kembangkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah kita juga mengembangkan medical imaging yang bernama microwave imaging system. Seperti kita ketahui, HP atau handphone kita, gadget kita, itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Nah, kita memanfaatkan gelombang elektromagnetik ini untuk mengimage, membuat citra, yang citranya itu hasilnya adalah untuk mendeteksi sebuah abnormalitas di dalam tubuh kita. Jadi, misalnya kita sudah mengecek ya dengan membuat simulasi dan juga prototipe, kita bentuk misalnya huruf F, dari huruf F itu kita deteksi apakah bisa mendeteksi huruf F tersebut seperti yang sudah kami lakukan, dan kami berhasil untuk mendeteksi huruf F tersebut bisa terdeteksi dengan baik. Dan sebenarnya huruf F itu adalah mengimitasi sebuah jaringan tubuh manusia yang sangat sulit untuk dideteksi. Kira-kira seperti itu dari penelitian yang kami sudah lakukan, dan mudah-mudahan dalam ke depan kita akan mengembangkan lebih lanjut teknologi atau teknik-teknik yang lebih advance. Terima kasih, dan mudah-mudahan dengan hasil ini bisa menginspirasi Anda semua yang menonton video ini untuk mengembangkan dan memberikan kontribusi pada masyarakat melalui teknologi tepat guna, teknologi advance yang dimanfaatkan untuk warga atau masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.